Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas gabungan 2 web. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami. Perkenalkan nama saya Fernaldo dengan NIM 2204411799. Perkenalkan nama saya Rapret Sapri dengan NIM terakhir 672. Perkenalkan nama saya Irmayanti dengan NIM terakhir 658. Baik, di sini saya akan persilakan Saudara Irma untuk mempresentasikannya. Jadi judul proyek kami yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Wisata Kota Palopo berbasis website. Terus instansi yang disimulasikan yaitu Dinas Pariwisata Kota Palopo. Adapun latar belakang masalah proyek kami yaitu informasi pariwisata Kota Palopo tersebar di berbagai media, tidak terpusat seperti brosur, media sosial, dan lain-lain, sehingga menyulitkan wisatawan mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi wisata menyebabkan potensi wisata Kota Palopo kurang terekspor secara maksimal. Adapun tujuan proyek kami yaitu membangun sistem informasi pariwisata berbasis website untuk memudahkan akses informasi wisata, meningkatkan promosi digital, dan mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kota Palopo. Dan adapun manfaat proyek kami yaitu bagi masyarakat atau wisatawan, akses mudah ke informasi objek wisata, akomodasi, kuliner, dan souvenir. Adapun bagi instansi pemerintah, saran promosi digital dan alat pengumpulan data wisatawan untuk mendukung kebijakan. Adapun manfaat bagi kami bertiga, menerapkan keahlian IT dalam menyelesaikan masalah nyata di sektor publik. Adapun manfaat bagi universitas menjadi referensi akademik dalam penerapan sistem informasi wisatawan. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Saudara Ira. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga yaitu di mana tentang analisis kebutuhan dan fitur sistem. Nah, di sini poin pertama yaitu kebutuhan sistem yang di mana sebelum membangun aplikasi perlu kita ketahui siapa saja yang menggunakan sistem ini atau data akan yang dikelola. Kemudian informasi apa yang akan ditampilkan. Nah, itulah yang disebut dengan analisis kebutuhan, yaitu poin pertama yaitu pengguna sistem. Nah, di sini admin atau pengelola. Sini saya tampilkan adminnya. Nah, di sini pada halaman admin yaitu pengelola itu adalah admin itu sebuah pihak yang memiliki hak akses penuh dalam sistem tersebut ini. Nah, tugas utama admin adalah mengelola semua informasi yang ditampilkan di website, termasuk menambahkan atau memperbarui sebuah data destinasi wisata Kota Palopo, misalnya mengubah destinasi wisata air terjun atau menambahkan destinasi wisata lain. Kemudian mengelola informasi kuliner lokal, menambahkan data akomodasi tentang seperti hotel, homestay, dan fasilitasnya. Kemudian menampilkan produk souvenir seperti ciri khasnya Kota Palopo. Kemudian masyarakat, wisatawan, ini mereka tidak perlu login, cukup membuka website ini dan bisa langsung melihat sebuah informasinya. Nah, di sini itulah kita mengapa sediakan sistem informasi ini. Kemudian masyarakat atau wisatawan itu mampu melihat informasi destinasi wisata, kemudian kuliner yang tersedia apa saja yang ada di Kota Palopo, menemukan tentang penginapan juga akomodasi, mengetahui souvenir yang bisa dibeli. Kemudian kita ke input system. Nah, pada input ini adalah dimasukkan ke dalam sistem yang dimana ada
data nama tempat wisatanya, deskripsi atau juga gambarnya, data kuliner, begitupun gambar makanan, deskripsi makanannya, kemudian data penginapan, gambar penginapannya, kemudian deskripsi penginapannya. Kemudian di data souvenir itu kita juga menambahkan nama produk, menambahkan gambar souvenir yang terbaru. Nah, itu. Kemudian ke output system. Nah, di output system ini menyajikan data secara lengkap, juga terstruktur tentang halaman deskripsi, informasi objek wisata Kota Palopo, mengenai wisata kuliner, akomodasi, juga souvenir. Nah, ini memudahkan pengguna menjelajahi situs ini. Kemudian kita masuk ke poin kedua, yaitu tentang fitur utama website ini, yaitu pertama halaman login. Nah, ini halaman login untuk sebuah admin. Kita kasih masuk username-nya, kemudian password. Nah, di sini halaman login atau admin, admin harus login terlebih dahulu menggunakan username seperti tadi dan juga password untuk mengakses dashboard pengelolaan tersebut. Kemudian di dashboard admin ini tempat pusat pengendalian bagi admin yang menampilkan menu destinasi, kuliner, akomodasi, juga souvenir. Kemudian tampilan beranda publik, berandanya. Nah, tampilan beranda publik ini halaman utama yang langsung dapat dilihat oleh pengunjung atau masyarakat atau wisatawan, sehingga menyediakan gambar umum tentang wisata Kota Palopo ini. Kemudian halaman informasi per kategori seperti destinasi, kuliner, akomodasi, souvenirnya itu merupakan informasi per kategori dalam website ini. Kemudian fitur logoutnya. Nah, ini adalah fitur sebuah logout yang dimana admin bisa keluar dari sistem agar data tetap aman. Eh, kemudian kita masuk ke poin keempat, yaitu arsitektur sistem teknologi yang digunakan, yaitu pertama ada antarmuka pengguna yang dimana kita menggunakan HTML yang digunakan untuk membuat struktur halaman website ini. Kemudian Bootstrap itu sebuah framework desain yang membuat tampilan web lebih menarik. Kemudian di logika sistem itu ada PHP, yaitu sebuah bahasa pemrograman yang utama yang digunakan untuk memproses data. Kemudian di database itu kita menggunakan MySQL yang dimana sistem database yang menyimpan semua data dari website data kuliner seperti ini. Kemudian di di poin kedua itu ada diagram sistem yang dimana alat bantu visual yang digunakan untuk menjelaskan desain sistem. Yang pertama ada use case diagram, di mana kita ini bisa menunjukkan apa saja yang menggunakan sistem seperti admin juga dan masyarakat. Kemudian menjelaskan fungsi yang bisa dilakukan oleh setiap pengguna. Kemudian kedua itu ada activity diagram yang dimana menggambarkan alur sebuah aktivitas dari pengguna seperti login, melihat informasi, akomodasi, atau keluar dari sistem tersebut. Kemudian ada squeeze diagram yang dimana di sini kita menjelaskan utama interaksi antara pengguna dan sistem saat menjalankan suatu aktivitas. Misalnya itu saat admin login lalu membuka dashboard. Kemudian ada yang kita bilang itu kelas diagram. Ini menunjukkan sistem struktur data dan hubungan antar data, misalnya antara data destinasi dan kategorinya. Kemudian ada REIRD, Entity Relationship Diagram, ini mana digunakan untuk merancang tabel-tabel pada database dan bagaimana tabel-tabel itu saling terhubung. Kemudian, tools atau peralatan yang digunakan dalam pembuatan website ini yaitu alatnya seperti Sublime Text, Balsamic, Exam, Browser, dan Black Box Texting. Nah, pada Sublime Text itu merupakan text coding untuk menulis kode PHP, HTML, dan juga CSS. Kemudian di Balsamic itu kita membuat rancangan tampilan website atau sebuah mockup desain. Kemudian di exam itu kita menjalankan sebuah server lokal yang dimana kita menggunakan Apache dan juga MySQL di komputer tanpa internet. Nah, kemudian yang kedua kita ada browser yang dimana menampilkan akhir dari hasil website
Ini ya. Kemudian black box texting itu adalah sebuah pengecekan pengujian dari sisi pengguna untuk mengecek apakah fitur berjalan sesuai rencana dan tanpa melihat isi kode program. Mungkin itu saja. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana demo aplikasinya dan contoh alur layanannya. Yang pertama itu ada login atau registrasi. Admin login menggunakan username dan password seperti ini. Masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan dashboard adminnya. Kemudian pengajuan layanan atau permintaannya itu pengelola menambahkan atau mengubahkan konten pada dashboard adminnya. Contohnya seperti ini, menambahkan data destinasi wisata dan kuliner, akomodasi, dan souvenir. Di sini proses verifikasi atau prosedur oleh admin memverifikasi dan mengelola seluruh informasi wisata melalui dashboard. Hasil akhir atau pelacakan status permohonan wisatawan mengakses halaman-halaman seperti beranda, ini home, dan destinasi, kuliner, akomodasi, dan souvenir. Data tampil secara real time berdasarkan input admin yang seperti ini. Kemudian ada evaluasi dan rencana pengembangan. Yang pertama itu kendala kami di sini kurangnya efektivitas media promosi yang sebelumnya hanya bergantung pada media sosial, keterbatasan data wisata yang tersebar dan tidak terpusat. Kemudian ada rencana pengembangan kami yaitu menambahkan fitur pemesanan, homestay atau pembelian souvenir. Nah, di sini ada integrasi dan dengan Google Maps dan sistem rating destinasi, optimalisasi SEO dan konektivitas media sosial, kemungkinan pengembangan aplikasi mobile berbasis Android atau iOS. Kemudian ada refleksi dan kontribusi individu atau kelompok. Di sini kami melalui proyek ini kami bertiga melakukan bagaimana menerapkan teori sistem informasi mulai dari analisis kebutuhan, perancangan UX, pengkodean hingga evaluasi sistem. Proyek ini memperkuat keterampilan teknis seperti coding, desain sistem, dan keterampilan lunak seperti analisis dan masalah nyata. Kemudian di sini kontribusi kami ada saudari Irma di sini mengumpulkan informasi mengenai destinasi wisata di Kota Palopo. Kemudian saya membuat laporan mengenai proyek ini dan kemudian ada saudari Hera yang membuat coding pada websitenya. Nah, itulah yang bisa kami tampilkan pada proyek kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.